Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silahkan dipimpin oleh salah satu siswa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita menyimak lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Ibu. Indonesia Raya. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini, anak-anak? Hadir semua, Ibu. Baik, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk literasi buku bebas yang kalian miliki. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar masyarakat. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, melakukan pengamatan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, menganalisis macam kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi, dan yang terakhir, menyajikan hasil laporan pengamatan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi dan konsumsi. Ada 3 kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan, atau contohnya petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Contoh lainnya misalnya penjahit menjahit kain menjadi pakaian, meja, kursi, dan lemari. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa tersebut adalah kegiatan produksi. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Nah, setelah kalian menyimak video, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi, apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi di sini adalah segala bentuk usaha manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini terdapat beberapa macam-macam. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, apa sih itu kegiatan produksi? Jadi, kegiatan produksi di sini adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, bisa juga menambah nilai guna barang dan jasa yang sudah ada. Pelaku yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan dari produksi. Contohnya yaitu yang pertama ada petani yang bercocok tanam menghasilkan padi atau hasil tanaman lainnya. Yang kedua, nelayan yang menangkap ikan di laut.
Yang ketiga, penjahit menjahit pakaian pelanggannya. Dan yang keempat, dokter mengobati pasien. Nah, kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan distribusi. Apa sih itu kegiatan distribusi? Jadi kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menyalurkan barang ataupun jasa hasil dari produksi. Nah, pelaku yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, contoh dari kegiatan distribusi. Yang pertama, pabrik baju menjual hasil produksi bajunya dengan menggunakan pedagang eceran. Yang kedua, penjual bubur ayam menjual buburnya kepada konsumen dengan cara berkeliling. Yang ketiga, peternak mengirimkan susu ternaknya langsung ke rumah konsumen. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu ada kegiatan konsumsi. Jadi, apa sih itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk contoh kegiatan konsumsi, yang pertama, menonton film di bioskop atau menonton video di YouTube. Yang kedua, makan nasi dengan lauknya. Yang ketiga, berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, membeli buku dan alat tulis. Nah, baik anak-anak, berikut tadi merupakan materi kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu produksi dan contohnya? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi yaitu buruh, Ibu. Baik, pintar sekali Mbak Tria. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa itu distribusi dan apa contohnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, contohnya yaitu pedagang eceran Bu. Baik, bagus sekali Mbak Santi. Untuk yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, apa itu konsumsi dan apa contohnya? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Contohnya yaitu membeli makanan atau buku, Ibu. Baik, bagus sekali Mbak Irvania. Baik anak-anak, dikarenakan materi sudah dijelaskan, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat. Anak-anak akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Dan silahkan anak-anak masuk ke breakout room yang ada di Zoom sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk waktu diskusi akan Ibu berikan waktu 15 menit, lalu kembali ke Zoom utama ya anak-anak. Baik, anak-anak, di sini Ibu sudah menayangkan lembar LKPD. Silahkan kalian salin di buku tulis masing-masing ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik, Ibu. Nah, untuk pengerjaan LKPD, kalian masuk ke breakout room sesuai kelompok masing-masing dan melakukan diskusi kelompok. Anak-anak, apakah kalian mengalami kesulitan saat berdiskusi? Atau ada pertanyaan yang dirasa sulit? Tidak ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, nanti kalau sudah selesai diskusi, silahkan kembali ke Zoom utama ya, untuk presentasi hasil diskusi. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah selesai dikerjakan semua ya. Sudah Ibu. Silahkan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Laporan hasil kegiatan produksi, yaitu
pabrik tahu yang memproduksi tahu, kemudian pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, petani menanam dan mengelola tanaman padi di sawah untuk menghasilkan padi, pabrik memproduksi masker, kemudian tukang cukur rambut memotong rambut pelanggannya. Kemudian untuk laporan hasil kegiatan distribusi, yaitu ada penjual bubur ayam menjual buburnya kepada konsumen dengan cara berkeliling, kemudian pedagang eceran, pedagang besar, warteg yang menjual makanan dan minuman di suatu desa, pabrik baju menjual hasil produksi bajunya dengan menggunakan pedagang eceran, dan yang terakhir yaitu ada suatu pabrik Indonesia mengekspor kayu ke negara Cina dan Singapura dengan menggunakan agen tertentu. Kemudian rapor hasil kegiatan konsumsi yaitu penggunaan listrik untuk menyalakan lampu dan alat elektronik, mengendarai kendaraan untuk berpergian, makan siang dengan lauknya, memasak sayur untuk dimakan, dan menonton film di bioskop atau menonton video di YouTube. Gitu Ibu. Bagus sekali Mbak Santi. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Santi karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada Ibu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kelas akan Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Baik, Ibu. Baik Ibu. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Ibu. Hari ini kita belajar mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat, dari macam-macam kegiatan ekonomi di masyarakat hingga contoh kegiatannya. Macam kegiatan ekonomi di masyarakat ada produksi, distribusi, dan konsumsi, Ibu. Baik, benar sekali. Bagus, Mbak Arum. Nah, hari ini kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi di masyarakat dan apa itu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi beserta contohnya ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang belum dipahami anak-anak? Tidak ada, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik. Baik, anak-anak Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan membaca materi pada buku paket. Nah, karena berhubung waktu pembelajaran sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.